Oke, kalau begitu kita lanjut Ibu Rizka. Iya baik Pak, terima kasih. Sebelumnya saya juga izin pada teman-temanku untuk dipanggil nama saja, tidak pakai Pak atau Bu ya. Tidak apa-apa? Sip. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, Assalamualaikum anak-anakku yang Ibu cintai dan Ibu banggakan. Bagaimana kabar hari ini? Semoga selalu semuanya dalam keadaan sehat ya. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan hal-hal yang baik dulu seperti berdoa ya. Silahkan Imam sebagai ketua kelas pimpin untuk berdoa dulu ya. Ya Bu, untuk semuanya duduk siap gerak. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa di dalam hati dimulai. Selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen dulu ya. Sambil Ibu absen, nanti kalian sambil sebutkan apa yang sedang kalian rasakan ya. Misalnya cipta, galau gitu ya. Siap ya? Oke. Ihsan ada? Hadir Bu, senang, saya senang. Rasanya sedang senang. Aris? Ya Bu, ada, bersemangat. Oke, Rizka? Ada Bu, bahagia. Bahagia ya, Didin? Ada Bu, berbunga-bunga. Asik, nampaknya sedang sangat berbahagia ya. Faisal? Hadir Bu, teradipati Dolken kan Bu? Waduh. Lucia? Sehat Bu. Rahmatul? Alhamdulillah, lagi senang Bu. Asik ya. Doni? Hadir Bu, sehat Bu. Kalau Rahmat, perasaannya bagaimana? Senang Bu, dipanggil sayang. Aduh, sama siapa itu? Tadi Ibu semuanya katanya sayang-sayang. Oh iya. Kalau Cipta, perasaannya sedang bagaimana Cipta? Hadir Bu, saya sedang kasmaran. Kebetulan saya baru dapat gebetan baru Bu. Asik ya. Baik, berarti hadir semua ya. Saya belum di absen Bu. Oh iya kan. Iya, kalau Imam perasaannya seperti apa? Bu, belum di absen, terlupakan. Oh, maaf ya. Senang Bu. Oke. Sudah siap mengikuti pembelajaran semuanya? Siap Bu. Oke, kalau begitu fokuskan pikiran, jiwa, raga, dan hati kalian untuk mengikuti pembelajaran hari ini ya. Ibu share dulu materinya yang akan Ibu sampaikan pada hari ini. Apa sudah muncul? Belum. Udah. Sudah ya. Oke, sebentar. Sudah muncul? Udah. Sudah. Baik, setelah kita mempelajari ragam aplikasi komunikasi data pada minggu kemarin, hari ini kita akan belajar tentang proses komunikasi data dalam jaringan. Nah, kenapa sih kita harus mempelajari proses komunikasi data dalam jaringan? Karena dalam kehidupan sehari-hari kita pasti tidak jauh dengan yang namanya komunikasi data, ya. Jadi komunikasi data itu kan seperti yang Ibu jelaskan kemarin bahwa komunikasi data itu adalah kita sebagai manusia berkomunikasi dengan menggunakan bantuan teknologi seperti itu. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama nanti kalian agar dapat menjelaskan proses komunikasi data dalam jaringan,
Lalu dapat menerapkan proses komunikasi data. Yang ketiga, dapat menganalisis proses komunikasi data. Yang keempat, dapat juga mempraktekkan hasil analisis komunikasi data. Dan yang terakhir adalah dapat menyelesaikan hasil analisis komunikasi data dalam jaringan. Next ya. Oke, materi yang akan kita pelajari hari ini adalah definisi proses komunikasi data. Yang kedua, proses komunikasi data dalam jaringan. Yang ketiga, cara kerja komunikasi data. Yang keempat, proses komunikasi data dalam jaringan telepon. Dan yang kelima adalah media transmisi yang digunakan dalam proses komunikasi data. Nah, baik, ini adalah materi yang pertama, yaitu definisi proses komunikasi data. Jadi, proses komunikasi data ini adalah hubungan atau interaksi pengirim dan penerima antar device yang terhubung dalam sebuah jaringan, baik dengan jangkauan sempit maupun dengan jangkauan yang lebih luas. Lalu yang kedua ini adalah gambaran atau bagian dari proses komunikasi data dalam jaringan. Jadi di sini kan ada source atau sumber, transmitter atau pengirim, transition system atau sistem transisi, receiver, dan destination. Nah, jadi source ini merupakan alat yang membangkitkan data sehingga data dapat ditransmisikan. Contohnya bisa PC atau bisa juga telepon ya. Kalau transmitter ini adalah alat yang biasanya digunakan untuk mengirim data tersebut. Contohnya adalah seperti di sini ada ya modem. Lalu ada juga yang dinamakan dengan sistem transmisi. Biasanya sistem transmisi ini kalian bisa temukan di saat kalian berjalan menuju rumah ke sekolah. Ada yang tahu nggak ini apa? Ini, coba jawab, Rahmatul. Tower, Bu. Tower ya. Kalau bahasa ilmiahnya apa coba? Cipta. Oh ya Bu, saya nggak tahu. Itu kayak awan Bu. Ini kalau kita itu ya anak TKJ, ini menyebutnya dengan BTS ya, Base Transceiver System. Jadi bukan BTS K-pop. Saya suka ya. BTS Bu. Bukan BTS K-pop ya. Ingat, bukan BTS K-pop yang ganteng-ganteng itu bukan ya, tapi ini adalah BTS yang dapat menyalurkan jaringan dari penerima ke pengirim pesan. Nah, lalu ada yang dinamakan dengan receiver. Receiver ini alatnya sama seperti transmitter. Cuman kalau receiver ini alatnya dimiliki oleh si penerima pesan. Lalu yang terakhir adalah destinasi atau tujuan. Begitu. Paham semuanya sampai sini? Paham, Bu. Paham Bu. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini ada cara kerja komunikasi data. Jadi cara kerja komunikasi data itu dibagi menjadi dua, yaitu tipe channel transmisi dan kecepatan transmisi. Lanjut ke proses komunikasi data dalam jaringan telepon. Jadi jaringan telepon itu ya di dalam komunikasi data dibagi menjadi dua bagian. Ada telepon kabel dan ada telepon seluler. Kalau telepon kabel itu contohnya adalah seperti telepon rumah ya, telepon rumah. Kalau telepon seluler yang biasa kalian gunakan seperti handphone. Di sini semuanya punya handphone? Punya, Bu. Punya ya. Alhamdulillah kalau begitu. Oke, selanjutnya adalah media transmisi yang digunakan dalam proses komunikasi data. Yaitu ada dua. Yang pertama adalah koaksial kabel dan fiber optik kabel.
Nah, sekarang kita akan mencoba untuk praktek simulasi proses komunikasi data dalam jaringan. Nah, sebelum itu ya, Ibu akan membagikan dulu kelompok kepada kalian. Jadi Ibu sudah punya listnya. Kelompok ini terdiri dari 3 sampai 4 orang ya. Siap disimak baik-baik, nanti kalian langsung saja duduk dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 itu ada Lucia, Rahmatul, Imam, dan Doni. Kelompok 2, Rahmat, Cipta, Ihsan, dan Aris. Kelompok 3, Rizka, Didin, dan Faisal. Sudah ada kelompoknya semuanya? Sudah kebagian? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Sudah. Oke, silakan duduknya dengan kelompoknya. Bu, kursinya kurang. Ngambil dulu. Beli atuh. Itu kan dipakai 2 kursinya. Ya kan saya gede. Cipta Bisa. berbagi ya dengan temannya ya. Tidak boleh seperti itu ya sayang ya. Ya, ya Oke. saya. Iya, begitu. Nah, Ibu akan bagikan dulu LKPD-nya kepada kalian supaya kalian bisa melihat step-stepnya. Sudah dapat semua LKPD-nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, Bu, nggak masuk ke saya, Bu. nggak masuk. Iya. Kan kamu pakai HPS ya, Ida ya. Iya, Bu. Nah, sekarang kita praktek tadi simulasi proses komunikasi data. Jadi kalian nanti bikin dulu topologinya. Seperti ini apa sudah muncul? Sudah, Bu. Oke. Jadi di situ di LKPD kan kalian disuruh untuk membuat topologi yang terdiri dari router, switch, dan juga 2 end device. Nah, kali ini kita pakai end device-nya adalah IP phone ya. Jadi nanti kita pakai routernya yang 2811, lalu switch-nya yang 2960, dan end device-nya nanti kalian pilih yang ini ya, yang IP phone. Yang IP phone, sebentar. Oke. End device-nya yang IP phone. Bu, izin ke toilet, Bu. Iya, boleh. Jangan lama-lama ya. Ya, Bu. Nanti ketinggalan materinya. Lalu kita sambungkan dengan kabel yang ini, yang hitam, yang strike ya. Kalian biasakan nanti kalau menghubungkan kabel itu dari alat yang paling awal dulu, yaitu router. Dari router kita sambungkan ke switch. Sudah dari switch kita sambungkan ke IP phone. Ini pilihnya switch ya, karena kita kan menghubungkannya ke switch. Hubungkan juga IP phone 3. Nah, nanti sebelum kalian mengkonfigurasi, jangan lupa untuk menghubungkan dulu kabel IP phone-nya. Seperti ini. Jadi tinggal di drag saja. Ya. Ambil seperti ini. Diambil saja ya. Ditahan, ditekan mouse-nya, lalu sambungkan dengan yang ini. Nah, seperti itu. The Cisco VoIP Power Adapter. Sesudah itu, kalian tinggal mengkonfigurasi sesuai dengan step-step yang ada di LKPD. Cara untuk mengkonfigurasinya adalah kalian klik dulu routernya, lalu nanti kalian pilih tab yang ini. Nah, Nggak muncul, Bu. oh nggak muncul ya? Ya. Sebentar. Jadi nanti kalian
muncul seperti ini. Jadi nanti kalian mengetik konfigurasinya adalah di sini. Nanti silahkan kalian tinggal mengikuti saja step-step yang ada di LKPD ya. Oke. Nanti seperti ini ya, akan muncul seperti ini. Jadi kita tinggal masukkan saja nomornya. Nah, nanti akan ring out, lalu setelah diangkat akan connected. Seperti itu ya, anak-anak ya. Iya, Bu. Kita lanjutkan ke materi. Untuk praktek hanya begitu saja ya. Nah, untuk hari ini, ya, untuk hari ini adalah agenda kegiatan kita untuk materi proses komunikasi data. Jadi ada 4 step. Yang pertama adalah kalian harus mendesain dulu topologi. Dan yang kedua adalah membuat jadwal pembuatan proyek. Yang ketiga membuat proyeknya. Yang tadi ya, jadi dibuat dulu proyeknya, lalu kalian presentasikan. Sudah dibuat, dipresentasikan. Nah, tugas kalian untuk hari ini adalah mendesain topologi dan membuat jadwal pembuatan proyek dengan kelompoknya. Jadi silahkan kalian berdiskusi dulu. Di LKPD-nya ada pertanyaan, pertanyaannya dijawab dulu. Sudah dijawab, nanti kalian buat desain topologinya, serta buat juga jadwal pembuatan proyek ya, supaya kalian nanti pembuatan proyeknya itu dapat teratur sesuai dengan jadwalnya. Silahkan, sudah selesai untuk membuat jadwal pembuatan proyeknya? Selesai, Bu. Sudah, Bu. Oke. Sudah beres ya semuanya ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Coba Ibu lihat dulu satu persatu ya, kelompok yang pertama. Baik, desain topologinya sudah bagus ya, sudah ada router, switch, and device-nya 2, oke. Pembuatan jadwalnya oke. Lalu kelompok 2, desain topologinya bagus, jadwalnya oke. Kelompok 3, oke, sip ya. Jadi sudah bagus semuanya, sudah selesai ya. Nah, jadi untuk hari ini kalian hanya mengerjakan desain topologi dan jadwal pembuatan proyeknya saja. Untuk mengetahui pemahaman kalian, Ibu akan mengajukan beberapa pertanyaan dulu ya, supaya nanti kalian tidak ada miskonsepsi. Jadi di ujian nanti kalian mendapatkan hasil yang maksimal semuanya ya. Silahkan isi pertanyaan yang Ibu share lewat Google Form di grup WhatsApp. Bagaimana? Sudah ada? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, Bu. Sudah ya. Silahkan Google Form-nya dibuka, lalu diisi sesuai dengan pemahaman kalian. Jadi di situ pertanyaannya, apa definisi proses komunikasi data menurut pemahaman kalian ya. Jangan per kelompok mengisinya, jadi per orang saja. Silahkan di situ, jangan lupa namanya diisi ya. Silahkan. Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Sudah selesai. Baik, Ibu cek dulu. Semuanya sudah menyelesaikan dan ternyata nilainya sudah di atas KKM ya. Berarti tujuan pembelajaran kita tercapai pada hari ini. Alhamdulillah. Nah,
itu pertemuan kita pada hari ini. Jadi pertemuan kita di minggu selanjutnya, pertemuan selanjutnya, kalian akan membuat proyek yang tadi. Jadi kalian akan mempraktekkan yang proses komunikasi data tadi. Lalu kalian akan mempresentasikan hasil pembuatan praktek tadi. Oke, siap ya? Nah, Ibu memberikan kesempatan dulu kepada kalian. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ya, Bu. Ya, boleh, Imam. Tadi kan ada media komunikasi data ya. Apakah walkie-talkie termasuk media komunikasi data? Ya, jadi itu nanti akan kita pelajari di materi selanjutnya. Ada yang dinamakan dengan alat komunikasi data. Nah, jadi alat komunikasi data juga nanti akan dibagi dua. Yang pertama, alat komunikasi data dalam jaringan dan alat komunikasi data pada telepon atau suara, ya. Seperti itu, Imam. Ada lagi yang mau bertanya? Ada? Rahmat, dari tadi kamu Ibu perhatikan seperti sedang berpikir keras ya. Coba, ada apa? Coba jelaskan, ada apa? Habis diputus, Bu, Rahmat, Bu. Oh, begitu ya. Betul, Rahmat, itu kamu habis diputuskan oleh pacarnya itu? Rahmat? Berat kayaknya dia, Bu. Galau berat, Ya, Bu. Bu. Oh, ya sudah. Pacarnya saya rebut, Bu. Aduh, kamu itu Cipta ya. Ya sudahlah ya, Rahmat, semoga kamu cepat move on nanti ya. Semoga segera menemukan tambatan hati yang baru. Baik, Ibu cukupkan dulu untuk pertemuan hari ini. Apakah kalian mengerti dengan materi yang Ibu sampaikan pada hari ini? Mengerti, Bu. Oke, apakah kalian merasa senang? Senang sekali, Bu. Oke, baik. Hore, Lah ya. saya tercerahkan. Sekian yang dapat Ibu sampaikan kepada kalian hari ini. Karena tadi kita mengawalinya dengan doa, sekarang kita akhiri juga dengan doa. Silakan Imam pimpin juga untuk berdoa ya. Ya. Duduk siap gerak. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dalam hati. Berdoa dimulai. Selesai. Ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nanti kalau kalian ada yang mau ditanyakan, ya tidak sempat hari ini, boleh kalian kirim email ke Ibu yang ini ya emailnya, atau bisa WhatsApp saja ya. Sampai berjumpa lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ibu Risa, Ya Pak. secara keseluruhan dari pendahuluan sampai penutup sudah sangat bagus ya. Jadi teman-teman yang lain seperti itu, tidak terlalu panjang penjelasan di materi, tapi nampak kelihatan semua materinya ya. Ya, supaya tidak terlalu mengambil waktu di situ ya, tapi kelihatan semua kegiatan-kegiatan, semua apa poin-poin yang ada di penilaian itu bisa dinilai, bisa kelihatan ya penampilan Bapak dan Ibu ya, dengan menyampaikan. Oke, itu yang kesimpulannya. Secara keseluruhan sudah bagus dari poin-poin penilaiannya, mulai dari pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Oke, makasih banyak Ibu Risa ya. Ya, terima kasih juga Jadi muridnya terlalu betah belajar. Selanjutnya